Halo guys, welcome to my channel. Oke, sebelum kita ke materi yang akan saya bahas kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Petra Ustan Ritiau. Saya merupakan mahasiswa program studi teknik sipil di Universitas Patimura Ambon. Ya, tidak lupa saya memperingati teman-teman untuk jangan lupa memakai masker dan patuhi protokol kesehatan karena Indonesia sekarang masih ada virusnya ya guys. Lebih baik menjaga kesehatan daripada menjaga hati orang lain. Thank you. Lanjut aja tanpa basa-basi kita ke materinya. Let's go. Oke guys, kali ini kita akan mempelajari mengenai konsolidasi. Sebelum kita telah lebih jauh mengenai konsolidasi, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan konsolidasi. Jadi kita bahas dulu apa itu konsolidasi. Jadi konsolidasi itu merupakan penurunan yang terjadi akibat berkurangnya volume tanah yang disebabkan mengalirnya air keluar dari pori tanah. Yang kedua, bersifat lama dipengaruhi oleh kecepatan air mengalir atau permeabilitas. Yang ketiga, hanya terjadi pada tanah lempung. Dan yang keempat, terdiri dari konsolidasi primer, konsolidasi sekunder, dan konsolidasi tersier. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang konsolidasi primer, konsolidasi sekunder, dan konsolidasi tersier. Oke, berdasarkan pergerakan bumi dan tanah, konsolidasi dibagi menjadi tiga, yaitu konsolidasi primer, sekunder, dan tersier. Konsolidasi primer itu adalah penurunan yang terjadi akibat keluarnya air dari pori tanah tanpa perubahan susunan partikel tanah. Yang kedua yaitu konsolidasi sekunder. Konsolidasi sekunder merupakan konsolidasi yang diikuti dengan perubahan susunan butiran tanah tanpa perubahan bentuk butiran. Yang ketiga, konsolidasi tersier. Konsolidasi tersier merupakan penurunan perlahan akibat beban yang diikuti dengan perubahan bentuk dari butiran tanah. Oke, dan grafik ini merupakan grafik penurunan konsolidasi ya. Jadi konsolidasi primer itu penurunan yang menyebabkan perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori dari tanah akibat beban vertikal. Sedangkan konsolidasi sekunder itu merupakan penurunan setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Jadi konsolidasi primer dianalisis berdasarkan beban tambahan dan konsolidasi sekunder dianalisis berdasarkan waktu pemampatan. Terdapat tiga hal penting yang berkaitan dengan konsolidasi. Yang pertama yaitu normally consolidate, over consolidate, and under consolidate. Normally consolidate itu di mana tegangan efektif overburden saat ini merupakan tegangan maksimum yang pernah dialami oleh tanah. Jadi misalkan kita membangun suatu gedung di dalam suatu lokasi dan pada akhirnya kita merobohkan gedung tersebut dan membangun kembali gedung, namun bedanya gedung tersebut yang dibangun adalah gedung 3 lantai. Dapat kita lihat bahwa kedua gedung tersebut memiliki tegangan yang berbeda, yaitu gedung pertama tegangannya lebih kecil dibandingkan gedung kedua ya. Jadi hal itu yang disebut dengan normally consolidate, yaitu overburden saat ini merupakan tegangan maksimum yang pernah dialami oleh tanah. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu over consolidate, di mana tegangan efektif overburden saat ini lebih kecil daripada tegangan yang pernah dialami oleh tanah tersebut. Tegangan efektif overburden maksimum yang pernah dialami sebelumnya dinamakan dengan tegangan prakonsolidasi. Jadi over consolidate ini merupakan kebalikan dari normally consolidate, di mana saya berikan contoh, kita membangun gedung di suatu lokasi, gedung 3 lantai, dan gedung 3 lantai itu kita robohkan dan kita membangun lagi gedung yang baru, tetapi gedungnya hanya 1 lantai. Dapat kita lihat bahwa perbedahan tegangan tersebut terlihat ya. Jadi gedung pertama itu tegangannya lebih besar dibandingkan gedung terakhir ya. Hal itu yang disebut dengan over consolidate. Dan yang terakhir yaitu under consolidate, di mana tegangan efektif overburden saat ini
belum mencapai maksimum, sehingga peristiwa konsolidasi ini masih berlangsung pada saat sampel tanah diambil. Terdapat dua hal penting mengenai penurunan konsolidasi, yaitu besar penurunan dan juga lama proses penurunan. Besar penurunan terdiri dari beban yang bekerja, indeks kemampatan, tebal lapisan lempung, dan juga kondisi awal tanah. Sedangkan lama proses penurunan terdiri dari koefisien konsolidasi dan juga bentuk dari struktur lapisan tanah yang diawali oleh nilai teoritis. Oke, kita masuk pada konsolidasi primer. Jadi konsolidasi primer ini biasanya ditentukan berdasarkan hasil pengujian konsolidasi satu dimensi di laboratorium. Terdapat dua hal penting ya yang berkaitan dengan konsolidasi primer, yaitu normal konsolidasi dan over consolidate ya. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi di situ terdapat rumus untuk mencari normal consolidate, itu CC dikali HC dibagi 1 ditambah E0 log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan dibagi tegangan efektifnya. Sedangkan untuk over consolidate itu terdapat dua hal, yaitu untuk tegangan efektif ditambah dengan tambahan tegangan kurang dari tegangan konsolidasinya, maka menggunakan rumus yaitu CS dikali HC dibagi 1 tambah E0 log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan per tegangan efektifnya. Sedangkan untuk tegangan efektif ditambah tambahan tegangan lebih dari tegangan konsolidasi, maka menggunakan rumus CS dikali HC dibagi 1 tambah E0 log tegangan konsolidasi dibagi dengan tegangan efektif ditambah CC dikali HC per 1 tambah E0 log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan dibagi dengan tegangan efektifnya, di mana CC itu merupakan indeks kompresi, CS merupakan indeks swelling, HC ketebalan tanah lempung, dan juga E0 adalah angka porinya. Tak lupa juga delta sigmanya itu merupakan tambahan tegangan efektifnya ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagaimana kita akan mencari indeks kompresi. Jadi ada pendapat dari beberapa ahli mengenai bagaimana mencari indeks kompresi, yaitu yang pertama dari Skepton tahun 1944. Beliau mengatakan bahwa nilai indeks kompresi atau CC untuk tanah Lampung tak terganggu dapat ditentukan dengan persamaan empiris CC sama dengan 0,009 dikali dengan nilai liquid limit atau nilai batas cairnya dikurang dengan 10. Sedangkan untuk Random dan Herrero tahun 1983, beliau menyampaikan bahwa nilai indeks kompresi CC untuk tanah lempung dapat dilakukan dengan persamaan CC sama dengan 0,141 GS dipangkatkan 1,2 dan dikali dengan 1 ditambah 0 dibagi GS dipangkatkan 2,38. Sedangkan untuk Nagaraj dan Murthy tahun 1985, beliau mengatakan bahwa nilai indeks kompresi dapat ditentukan dengan persamaan CC sama dengan 0,2343 dikali dengan nilai liquid limit dalam persen dibagi 100 dan dikali dengan GS-nya. Oke, dan kali ini kita akan membahas satu contoh soal, yaitu di sini terdapat beberapa lapisan tanah. Yang pertama lapisan pasir dengan ketebalan 2 meter, dan juga lapisan kedua yaitu lapisan pasir juga dengan ketebalan 4 meter, dan yang ketiga merupakan lapisan tanah lempung dengan ketebalan 3,5 meter, dan lapisan keempat merupakan lapisan pasir juga. Di sini terdapat tambahan tegangan sebesar 100 kN per meter persegi, dan juga untuk gamma dry untuk lapisan tanah pasir sebesar 14 kN per meter persegi, dan lapisan tanah pasir kedua
untuk gamma satu retiknya sebesar 18 kN per meter persegi, dan untuk tanah lempungnya itu gamma satu retiknya sebesar 19 kN per meter persegi, angka porinya sebesar 0,8, dan juga nilai liquid limit atau nilai batas cairnya itu sebesar 40. Di sini ditanya bahwa konsolidasi primer jika tanah lempung mengalami normally consolidate, dan yang B ditanya yaitu jika tanah lempung mengalami over consolidate dengan tegangan prakonsolidasinya sebesar 200 kN per meter persegi, dan juga untuk C dengan nilai prakonsolidasinya sebesar 150 kN per meter persegi dengan menggunakan indeks Fehling sama dengan 1/5 indeks kompresinya. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Jadi untuk jika kondisi tanah lempung terkonsolidasi normal, maka kita akan menggunakan rumus CC dikali AC dibagi 1 tambah 0 log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan dibagi dengan tegangan efektifnya. Jadi untuk mencari CC seperti yang awal kita telah jelaskan oleh para ilmuwan ya, untuk mencari nilai CC-nya itu jadi menggunakan rumus 0,09 dikali nilai liquid limitnya dikurang 10 atau nilai batas cairnya dikurang 10 ya. Di sini untungnya nilai liquid limitnya udah diketahui yaitu sebesar 40. Jadi kita tinggal masukkan saja 0,09 dikali 40 dikurang 10 dan hasilnya mendapatkan 0,27. Dan untuk mencari nilai tegangan efektifnya, karena tegangan efektifnya belum dapat, di sini kita hitung karena kita mau menghitung di tanah lempung, maka kita harus menghitungnya dari ketinggiannya juga. Jadi ketebalan tanah untuk pasir dikali dengan gamma dry-nya, selanjutnya ditambah dengan ketebalan tanah pasir yang kedua untuk lapisan kedua dikali dengan gamma satu retiknya dikurang dengan gamma airnya, dan juga untuk tanah lempung itu ketebalannya sebesar 3,5 dibagi 2 dan dikali dengan gamma satu retiknya dikurang dengan gamma air. Kenapa dibagi 2? Karena di atas tanah lempung itu terdapat tanah pasir yang dapat dilalui air, dan juga di bawahnya terdapat tanah pasir juga yang dapat dilalui air. Jika di bawah tanah lempungnya itu terdapat tanah lempung juga atau tanah batu atau batuan yang tidak dapat dilalui air, maka tidak perlu dibagi 2 ya. Jadi langsung aja kita masukkan nilai-nilainya. 2 dikali gamma dry-nya sebesar 14, jadi 2 dikali 14 ditambah 4 dikali 18 dikurang 9,81 ditambah 1,75 dikali 19 dikurang 9,81 dan hasilnya 76,8 kN per meter persegi. Jadi kita akan mendapatkan nilai konsolidasi primernya jika kondisi tanah lempung terkonsolidasi normal, yaitu sebesar, kita masukkan angka-angkanya, yaitu 0,27 dikali 3,5 dibagi 1 ditambah 0,8, angka porinya sudah ada ya, dikali dengan log dari nilai tegangan efektifnya sebesar 76,8 ditambah tambahan tegangan sebesar 100 dibagi dengan tegangan efektifnya sebesar 76,08. Jadi hasilnya didapat yaitu sebesar 0,191 meter. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu jika kondisi tanah lempung mengalami over consolidation dengan tegangan prakonsolidasinya itu sebesar 200 kN per meter persegi, yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu nilai dari tegangan efektif ditambah tambahan tegangan itu berapa, dan jika lebih dari nilai tegangan prakonsolidasi maka kita akan menggunakan rumus kedua, dan jika kurang dari tegangan prakonsolidasi maka menggunakan rumus pertama ya, yang tadi kita bahas di awal. Jadi di sini kita mendapatkan nilai tambahan tegangan dengan tegangan efektifnya itu sebesar 176
kN per meter persegi. Jadi dapat kita lihat bahwa nilai tegangan efektif ditambah tambahan tegangan itu kurang dari nilai tegangan prakonsolidasinya. Jadi kita akan menggunakan rumus SC sama dengan CS dikali HC dibagi 1 ditambah nilai angka porinya log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan dibagi dengan tegangan efektifnya. Dengan nilai indeks failingnya itu adalah 1/5 dari nilai indeks kompresinya, maka kita masukin aja nilai indeks kompresinya sebesar 0,27 dibagi dengan 5, jadi didapat hasil nilai indeks failingnya itu sebesar 0,054. Jadi didapat jika kondisi tanah lempung secara over consolidate dengan tegangan prakonsolidasinya sebesar 200 kN per mm persegi, maka didapat yaitu kita masukkan angka-angkanya CS 0,054, HC sebesar 3,5 dibagi 1 ditambah angka porinya sebesar 0,8, log dari tegangan efektifnya sebesar 76,08 ditambah dengan tambahan tegangan sebesar 100 dibagi dengan tegangan efektifnya sebesar 76,8. Jadi hasilnya didapat 0,038 meter. Kita masuk pada pertanyaan C, yaitu jika kondisi tanah lempung over consolidate dengan tegangan prakonsolidasinya itu sebesar 150 kN per meter persegi, maka sistem penyelesaiannya pun sama dengan sistem penyelesaian bagian B, yaitu mencari dulu tegangan efektif ditambah tambahan tegangannya dulu. Jadi di sini didapat 176,08 kN per meter persegi. Jadi dapat kita lihat bahwa nilai tegangan efektif ditambah tambahan tegangan lebih besar dari nilai tegangan prakonsolidasinya. Jadi kita menggunakan rumus CS dikali HC dibagi 1 ditambah dengan E0 log tegangan prakonsolidasinya dibagi dengan tegangan efektifnya ditambah dengan CC dikali HC dibagi 1 ditambah E0 log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan dibagi dengan tegangan prakonsolidasinya. Dengan nilai indeks failing didapat dari 1/5 indeks kompresi, yaitu 0,27 dibagi 5 sama dengan 0,054. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah didapat, yaitu 0,054 dikali 3,5 dibagi 1 ditambah dengan 0,8 log 150 dibagi 76,08 ditambah 0,27 dikali 3,5 dibagi 1 tambah 0,8 log 76,08 ditambah 100 dibagi dengan 76,08. Jadi didapat hasilnya yaitu sebesar 0,0675 meter. Oke, kita masuk pada konsolidasi sekunder. Konsolidasi sekunder ini dapat ditentukan dari kurva hubungan angka pori dan juga waktu dalam skala semi logaritmik. Jadi dilihat dari grafiknya, grafik pada sumbu X itu terdapat waktu, sedangkan grafik sumbu Y itu terdapat angka porinya dengan rumus C sekon dikali dengan tebal lapisan lempung dibagi 1 ditambah dengan angka pori akhir dari konsolidasi primer log T2 per T1 atau waktu kedua kurang bagi waktu 1 ya. Jadi C sekon itu merupakan indeks kompresi sekunder didapat dari delta E bagi log T2 per T1 ya. Oke, kita masuk pada contoh kasus, contoh soalnya ya. Di sini for a normally consolidated clay layer in the field, the following figures are given. Artinya tanah lempung yang terkonsolidasi normal dengan ketebalan tanahnya itu setebal 2,6 meter dan juga angka porinya 0,8, kompresi indeksnya itu sebesar 0,28, tegangan efektifnya itu sebesar 127 kN per meter persegi dan tambahan tegangannya sebesar 46,5 kN per meter persegi dan juga secondary kompresi indeks atau indeks
kompresi keduanya itu sebesar 0,02. Pertanyaannya ialah berapa besar konsolidasi total pada Tanah Lempung setelah 5 tahun? Jika 1,5 tahunnya itu telah dipakai pada penurunan konsolidasi primer. Oke, kali ini kita masuk pada penyelesaiannya, yaitu kita menggunakan rumus penurunan konsolidasi sekunder, yaitu C sekon dikali dengan tebal tanah lempungnya dibagi dengan 1 ditambah dengan angka pori akhir log T2 per T1. Diketahui di sini yaitu angka porinya sebesar 0,8. Maka angka pori akhirnya didapat dari angka pori dibagi dengan perubahan angka porinya. Di sini perubahan angka porinya atau delta E-nya itu belum diketahui, jadi kita harus mencarinya dengan rumus indeks kompresinya itu log kali tegangan efektif ditambah tambahan tegangan per tegangan efektifnya, dengan indeks kompresinya itu sebesar 0,8 log 127 ditambah 46,5 dibagi 127. Jadi perubahan angka porinya itu didapat sebesar 0,038. Karena kita mau menentukan total konsolidasinya, maka kita harus menentukan konsolidasi primer dan juga konsolidasi sekundernya. Di sini kita mencari konsolidasi primer, yaitu dengan rumus delta E dikali HC per 1 tambah E0-nya. Jadi telah kita dapatkan, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya, yaitu 0,038 dikali 2,6 dikali 1000 dibagi 1 ditambah 0,8 menghasilkan 54,9 mm ya. Jadi kenapa di situ dikali 1000? Karena awalnya meter kita ubah ke milimeter ya. Sedangkan konsolidasi sekunder kita mendapatkan nilai yaitu 0,02 dikali 2,6 dikali 1000 dibagi 1 tambah 0,8 kurang 0,038 log 5 per 1,5 didapat nilai konsolidasi sekundernya sebesar 14,95 mm. Jadi didapat total konsolidasinya itu sebesar, kita tambahkan konsolidasi primer sama konsolidasi sekunder, yaitu 54,9 ditambah 14,95 dan hasilnya didapat sebesar 69,85 mm. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf ya, dan saya juga berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan rezekinya. Terutama jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel saya. Oke, thank you.